Bab 1786. Memberimu kesempatan. Pada saat itu, sebuah konvoi mobil Rolls-Royce berhenti di sisi jalan. Aura yang terpancar dari Kelvin Wiranto seketika meredup, dia mengerutkan kening saat melihat sosok yang turun dari konvoi. Theo juga menoleh ke arah konvoi, dan wajahnya berubah ketika dia melihat Darko yang dikelilingi oleh beberapa ahli di tengah-tengah. "Mengapa kamu datang?" Theo menatap Darko dengan suara dingin. Mengumpulkan para ahli bela diri terbaik Kyushu menjadi aliansi bela diri adalah gagasan Darko, dan saat gagasan ini diusulkan, mendapat dukungan dari sejumlah besar ahli bela diri terbaik Kyushu. Saat aliansi bela diri didirikan, awalnya Darko ingin mengendalikan aliansi dengan bantuan kekuatan keluarga Bailey, tetapi kemunculan Jerry menghancurkan harapannya. Bisa dikatakan bahwa Darko dan Jerry memiliki dendam yang mendalam. Saat ini, Jerry masih dalam kondisi koma karena luka parah, dan Darren tidak berada di aliansi bela diri. Dalam situasi seperti ini, kehadiran tiba-tiba Darko membuat banyak orang merasa curiga. Yang lebih penting, Darko juga membawa banyak ahli, terutama dua ahli di belakangnya, yang membuat Theo merasakan tekanan yang kuat. Theo adalah seorang ahli tingkat 8 dari alam transenden, dan ahli yang membuatnya merasa tertekan pasti memiliki kekuatan di atasnya. Artinya, setidaknya dua dari para ahli yang dibawa oleh Darko memiliki kekuatan setelah tahap akhir alam transenden. Darko tersenyum dan berkata kepada Theo, "Aliansi bela diri memang didirikan olehku. Sekarang aku membawa 30 ahli bela diri kembali ke aliansi bela diri." Ada yang aneh. Mendengar itu, kerutan di dahi Theo semakin dalam. 30 ahli yang dibawa oleh Darko memiliki kekuatan yang sangat kuat, yang terlemah di antaranya adalah ahli tingkat 3 alam transenden. Keluarga Ding hanya salah satu dari 5 keluarga besar di utara. Meskipun mereka adalah yang terbaik, yang paling kuat dari mereka hanya memiliki kekuatan setelah tahap akhir alam transenden. Bagaimana Darko bisa membawa 30 ahli alam transenden, dan bahkan dua di antaranya memiliki kekuatan setelah tahap akhir alam transenden, sekali lagi menjadi pertanyaan. Hal ini sama sekali tidak masuk akal, tetapi segera Theo menyadari alasan di baliknya. Keluarga Ding tidak mungkin secara langsung mengeluarkan begitu banyak ahli terbaik mereka, jadi para ahli ini harus diatur oleh keluarga bela diri legendaris di belakang keluarga Ding, yaitu keluarga Bailey. Jadi, sangat mungkin bahwa 30 ahli ini semua berasal dari keluarga Bailey. Ketika aliansi bela diri didirikan, Miles dari keluarga Bailey segera menyatakan niatnya untuk menjadi pemimpin aliansi bela diri dan mengendalikannya. Jelas bahwa keluarga Bailey memiliki niat jahat terhadap aliansi bela diri. Jika keluarga Bailey benar-benar mengendalikan aliansi bela diri, maka aliansi bela diri tidak lagi menjadi kekuatan utama di dunia sekuler Kyushu, tetapi akan menjadi kekuatan representatif keluarga Bailey di dunia sekuler. Ini berbeda dengan niat para ahli bela diri Kyushu yang mendirikan aliansi bela diri. Theo berkata dengan suara dingin, "Darko, kamu sudah dipecat dari aliansi bela diri, apa hakmu membawa orang lain bergabung dengan aliansi bela diri?" Mata Darko sedikit menyipit saat dia menatap Theo. "Apa kau pikir, kau punya hak untuk mengeluarkanku dari aliansi bela diri?" "Kamu..." Theo marah namun tidak tahu harus berkata apa. 30 ahli bela diri di belakang Darko menatap Theo dengan dingin, terutama dua ahli bela diri setelah tahap akhir alam transenden, bahkan menunjukkan sedikit keinginan membunuh di mata mereka. Tidak diragukan lagi, jika Darko menghendaki, kedua orang itu akan menyerang Theo Ningra seketika. Pada saat ini, Kelvin Wiranto juga terlihat serius. Dia ingin menjadi pemimpin aliansi bela diri, dan dia akan berhasil jika berhasil membunuh Theo Ningra. Namun, saat keberhasilan hampir diraih, muncullah penghalang tak terduga. Meskipun kekuatannya kuat, dia belum benar-benar mencapai tahap akhir alam transenden tingkat 8. Dia tidak mungkin menghadapi 30 ahli bela diri setelah tahap akhir alam transenden yang dibawa oleh Darko sendirian. Yang membuatnya khawatir adalah kedua ahli bela diri di belakang Darko yang sangat kuat. Setidaknya mereka adalah ahli bela diri setelah tahap akhir alam transenden tingkat 8. Tapi dia tidak yakin seberapa kuat mereka.
Pada saat itu, Darko tiba-tiba menatap Kelvin Wiranto dengan senyum. "Tuan Kelvin, aku selalu berpikir bahwa kamu adalah orang yang paling pantas menjadi wakil presiden Aliansi Bela Diri. Bagaimana pendapat Tuan Kelvin?" Kelvin Wiranto terdiam sejenak, tampaknya tidak mengira bahwa Darko akan mengatakan hal itu padanya. Namun, segera dia menyadari, Darko mencoba untuk memenangkan hatinya dengan mengungkapkan keinginannya untuk membuatnya menjadi wakil presiden. Dan posisi presiden hanya ada satu, yang pasti akan dipegang oleh Darko sendiri. Tuan Tano dan Tuan Frank terlihat pucat, mereka sudah kesulitan memilih Theo, dan sekarang Darko membawa orang. Kelvin Wiranto tidak berkata-kata, tidak jelas apa yang dipikirkannya. Darko Ding tidak terburu-buru, dia tersenyum menunggu jawaban dari Kelvin Wiranto. Sementara itu, di kamar medis markas besar Aliansi Bela Diri, Jerry berbaring tenang di tempat tidur, tubuhnya terhubung dengan banyak alat medis yang memantau tanda-tanda kehidupannya. Dia diam tanpa gerakan, jika bukan karena detak jantungnya yang masih berdetak, orang yang melihatnya mungkin akan mengira dia sudah mati. Pada saat itu, pintu kamar medis tiba-tiba terbuka, seorang wanita muda berpakaian hitam masuk dan berdiri di depan tempat tidur, melihat Jerry dengan ekspresi yang rumit. Dia menatap Jerry untuk beberapa saat, lalu mengeluarkan sebuah botol giok dan menuangkan sebuah pil hitam yang sangat bulat dari dalamnya. Saat pil itu keluar dari botol, aroma obat yang sangat kental memenuhi seluruh ruangan. Wanita berpakaian hitam itu segera memberikan pil itu ke mulut Jerry. Pil itu baru saja masuk ke mulutnya, dan sebuah aliran hangat memasuki perut Jerry. Dalam sekejap, data yang dipantau oleh alat medis yang memantau tanda-tanda kehidupan Jerry mulai meningkat menuju nilai normal. Dalam waktu kurang dari 1 menit, data tanda-tanda kehidupan yang sangat lemah tiba-tiba mencapai nilai normal. Wanita berpakaian hitam itu menundukkan kepalanya, menatap wajah yang akrab, lalu tiba-tiba mengusap lembut wajah Jerry dengan tangannya, matanya yang memerah dipenuhi dengan air mata. "Kakak ipar, sampai jumpa." Setelah mengucapkan kata-kata itu, wanita berpakaian hitam itu berbalik dan pergi. Dia datang dengan cepat, dan pergi dengan cepat, bahkan tidak ada yang tahu bahwa dia pernah datang. Wanita berpakaian hitam itu bukanlah orang lain, dia adalah Yumi, yang sudah menjadi putri suci. Pada saat itu, di luar markas besar Aliansi Bela Diri, suasana sangat tegang. Darko memimpin 30 ahli bela diri terbaik sebagai satu faksi, sementara Theo bersama Tuan Tano dan Tuan Frank membentuk faksi lain, dan Kelvin Wiranto membentuk faksi yang lainnya. Adapun para ahli bela diri lainnya dari Aliansi Bela Diri sama sekali tidak memiliki pilihan. Darko dengan senyum mengarahkan pandangannya pada Kelvin Wiranto, terus menunggu jawaban dari Kelvin Wiranto. Setelah beberapa waktu, Kelvin Wiranto akhirnya berbicara, "Aku hanya ingin menjadi pemimpin aliansi." Mendengar jawabannya, Darko tiba-tiba tersenyum. "Kelvin Wiranto, aku membawa 30 ahli bela diri alam transenden untuk bergabung dengan aliansi bela diri. Ini bisa dianggap sebagai jasa besar bagi aliansi bela diri, bukan? Apa hakmu untuk merebut posisi pemimpin aliansiku? Jika kamu patuh, aku masih bisa membuatmu menjadi wakil presiden aliansi bela diri. Tapi jika kamu tidak patuh, maka tidak akan ada apa-apa bagimu. Kelvin Wiranto, aku memutuskan untuk memberimu kesempatan terakhir. Katakan padaku, apakah kamu ingin atau tidak menjadi wakil presiden aliansi bela diri?" Bersambung. Bab 1787. Pembalikan situasi yang mengejutkan. Sikap Darko sudah sangat sombong, meskipun dia hanya memiliki kekuatan tingkat alam transenden 6, tetapi dia dikelilingi oleh penjaga yang kuat tingkat alam transenden 8 tahap akhir, dia sama sekali tidak takut. Ketika dia melihat Kelvin Wiranto, dia sepenuhnya menunjukkan ekspresi bahwa, "Kamu harus mendengarku." Ekspresi wajah Kelvin Wiranto berubah-ubah. "Kelvin Wiranto, jangan percaya pada Darko. Jika dia benar-benar menjadi pemimpin aliansi bela diri, maka aliansi bela diri akan menjadi aliansi keluarga seni bela diri legendaris."
Kita semua adalah orang dunia sekuler, kita semua tahu bahwa keluarga seni bela diri legendaris selalu mengincar dunia sekuler. Jika kita benar-benar membiarkan mereka mengendalikan para ahli bela diri dunia sekuler, maka seluruh Kyushu akan menjadi milik keluarga seni bela diri legendaris. Theo berkata dengan tergesa-gesa, wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Dia melanjutkan, sekarang, satu-satunya cara kita adalah bekerja sama untuk menghadapi masalah yang ada di depan kita. Kelvin Wiranto, Theo, dan Charles semuanya memiliki kekuatan tingkat alam transenden 8 tahap tengah, dan kekuatan pertempuran Charles sangat kuat, setara dengan para ahli bela diri alam transenden 8 tahap tengah. Aliansi bela diri juga memiliki puluhan ahli bela diri tingkat alam transenden. Asalkan mereka bisa menghadapi dua ahli bela diri tingkat alam transenden 8 tahap akhir yang ada di belakang Darko, mereka bisa mengubah situasi saat ini. Darko mengeluarkan cekikan dingin, tak melihat peti mati, tak meneteskan air mata, bukan. Setelah berkata demikian, dia melihat ke arah Kelvin Wiranto lagi. Kelvin Wiranto, kesabaranku terbatas, aku akan memberi kamu 1 menit terakhir untuk mempertimbangkan. Setelah 1 menit berlalu, jika kamu masih tidak bisa membuat keputusan, maka aku akan menganggap kamu ingin bertarung melawanku. Saat itu, jangan salahkan aku jika tidak bersikap ramah. Dua ahli bela diri tingkat alam transenden 8 tahap akhir yang ada di belakang Darko menatap Kelvin Wiranto dan Theo dengan dingin, hanya menunggu perintah dari Darko untuk bertindak. Charles sebelumnya sedang menahan kekuatan mutiara haus darah, tetapi tidak menyangka datangnya musuh baru di depannya. Dia tidak bisa lagi membiarkan kekuatan mutiara haus darah mengalir keluar dari tubuhnya. Dia sangat menyadari bahwa jika Theo kalah, situasi Jerry akan sangat berbahaya. 1 menit berlalu dengan cepat. Kelvin Wiranto berdiam diri untuk waktu yang lama tanpa memberikan jawaban. Mata Darko mulai merem, memandang Kelvin Wiranto. Ia berkata, jika kamu tidak mau minum, maka aku akan memaksamu minum. Jika kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat Darko bersiap-siap untuk memberikan perintah, Kelvin Wiranto akhirnya membuat keputusan. Dia berkata tergesa-gesa, aku bersedia menjadi wakil presiden aliansi bela diri. Kata-kata itu membuat Theo terkejut. Dia berkata dengan cemas, Kelvin Wiranto, apakah kamu tahu apa konsekuensinya jika kamu melakukannya? Kelvin Wiranto menjawab dingin, Theo, kamu diam saja. Bagaimana aku bertindak adalah urusanku sendiri. Kamu tidak memiliki hak untuk mencampuri urusanku. Haha, bagus sekali. Darko tiba-tiba senang, dia tersenyum dan berkata, dengan demikian, mulai hari ini, Kelvin Wiranto adalah wakil presiden aliansi bela diri. Dia melihat sekeliling ruangan, lalu berkata dengan lantang, semuanya, aku berasal dari salah satu dari 5 keluarga besar di utara, keluarga Ding. Hari ini aku membawa banyak ahli kuat dari utara untuk bergabung dengan aliansi bela diri. Aku yakin bahwa di bawah pimpinanku, aliansi bela diri akan menjadi lebih kuat. Aku harap kita semua bisa bekerja sama, membuat aliansi bela diri menjadi kekuatan terkemuka di dunia. Para ahli bela diri aliansi bela diri tetap diam, mereka sangat mengerti bahwa dua ahli bela diri di belakang Darko bukanlah orang dari keluarga Ding, tetapi dari keluarga seni bela diri legendaris di belakang keluarga Ding. Theo menjadi pucat, melihat Darko dan para ahli kuat di belakangnya, dia merasa putus asa. Dua ahli bela diri tingkat alam transenden 8 tahap akhir di belakang Darko, ditambah dengan Kelvin Wiranto, kekuatan mereka terlalu besar. Para ahli bela diri aliansi bela diri saat ini tidak mungkin menjadi lawan mereka. Terlebih lagi, Darko juga membawa 30 ahli bela diri tingkat alam transenden 3 atau lebih tinggi. Darko tiba-tiba menatap Theo lagi, Theo, kekuatanmu juga tidak buruk, sekarang aku juga bersedia memberimu kesempatan, selama kamu bersedia mengikutiku, di masa depan, kamu dan Kelvin Wiranto akan menjadi wakil presiden aliansi bela diri bersama-sama. Theo menggenggam kedua tinjunya erat-erat, matanya dipenuhi dengan kemarahan, dia menatap tajam Darko dan berkata, kecuali aku mati. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menjadi kepala aliansi bela diri. Setelah berkata demikian, kekuatan yang kuat mulai memancar dari tubuh Theo.
Theo Ningra berteriak keras, aura bela diri yang ada padanya seperti banjir yang membanjiri, tiba-tiba meledak. Fase alam transenden 8 tahap akhir. Darko merasakan aura yang kuat yang dipancarkan oleh Theo, dan dia terkejut. Kelvin Wiranto juga terkejut, dia selalu berpikir bahwa Darren memilih Theo sebagai wakil presiden sementara dia menjadi tetua adalah bentuk preferensi terhadap Theo. Namun, pada saat ini, dia menyadari bahwa kekuatan Theo, sama seperti dirinya, telah mencapai puncak dari alam transenden 8, dan kapan saja bisa mencapai tahap akhir alam transenden 8. Tidak disangka, Theo sudah melangkah ke tahap akhir alam transenden 8 lebih dulu. Tapi, apa artinya? Meskipun Theo telah mencapai tahap akhir alam transenden 8, dia tidak mungkin menjadi lawan bagi kedua ahli bela diri tahap akhir alam transenden 8. Darko Ding menggigit gigi dan berkata, tidak disangka, kamu menyembunyikan diri begitu dalam. Bahkan jika kamu telah mencapai tahap akhir alam transenden 8, atau bahkan jika tingkat bela diri kamu mencapai puncak alam transenden 8, kamu pasti akan mati hari ini. Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangan besar dan memberi perintah, bunuh dia. Dua ahli bela diri tahap akhir alam transenden 8 tidak ragu sedikit pun. Pada saat perintah diberikan oleh Darko, mereka berdua menyerang Theo dengan cepat. Theo, tanpa ragu, juga melangkah maju untuk menghadapi kedua ahli bela diri tersebut. Charles melihat situasi dan wajahnya berubah besar. Selama Theo jatuh, dia sendirian tidak akan dapat menghentikan langkah Darko. Bagaimana dengan Jerry? Bunuh. Charles tanpa ragu melepaskan kekuatan mutiara haus darah yang meledak, menuju kedua ahli bela diri tingkat 8 tahap akhir. Huff. Melihat ini, Kelvin Wiranto segera menghalangi jalan Charles dan dengan cepat mengayunkan kakinya ke arahnya. Dor! Satu tendangan keras mendarat di perut kecil Charles, dan dia langsung mundur beberapa langkah, darah kembali memuntahkan. Charles sendiri hanya berada pada tingkat 5 tingkat awal alam transenden, dan setelah menggunakan kekuatan mutiara haus darah untuk melepaskan kekuatan setara dengan tahap awal tingkat 8 alam transenden, itu sudah batasnya. Sementara Kelvin Wiranto adalah ahli bela diri tingkat 8 tengah alam transenden, bahkan jika Charles memaksakan seluruh kekuatan mutiara haus darah, dia tetap tidak akan bisa melawan Kelvin Wiranto. Sementara itu, di sisi lain, Theo, di bawah serangan gabungan dua ahli bela diri tingkat 8 tahap akhir alam transenden, terus mundur tanpa adanya harapan. Dengan cemerlang di matanya, Kelvin Wiranto menyapu tatapan ke arah Charles dan berkata, saatnya aku mengantarmu pergi. Setelah berkata demikian, dia sudah berada di depan Charles, dan dengan satu pukulan yang keras, dia menghantam ke arah kepala Charles. Tuan! Kedua Song bersaudara segera berteriak keras. Mereka memandang dengan marah, tetapi kekuatan mereka terlalu lemah, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dalam pertarungan. Charles telah memaksakan diri untuk melepaskan kekuatan ke puncak melalui mutiara haus darah, tetapi kekuatan Kelvin Wiranto terlalu kuat. Dia sama sekali tidak bisa menghindar, hanya bisa menatap matanya dan menunggu, ketika Kelvin Wiranto akan memberikan pukulan keras, mendekati kepalanya. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam muncul seketika dan dengan cepat menghampiri. Dia mengangkat tangannya dan memberikan pukulan berat di dada Kelvin Wiranto. Dor! Suara benturan yang membosankan terdengar. Dalam pandangan terkejut semua orang, tubuh Kelvin Wiranto terlempar beberapa meter jauh, seolah-olah menjadi layaknya layangan yang terputus tali. Bersambung. Bab 1788. Kedatangan Yumi. Pada saat ini, semua orang memandang ke arah siluet hitam itu. Charles juga terpaku di tempatnya, mengira dirinya sudah mati, namun tidak pernah terpikir bahwa ada yang menyelamatkannya. Dua ahli yang sedang menyerang Theo, yang merupakan ahli tingkat 8 alam transenden akhir, juga berhenti menyerang, semua terkejut melihat siluet hitam yang berdiri di depan Charles. Salam, kami berasal dari keluarga Bailey, dan memiliki masalah dengan Jerry dari aliansi bela diri.
Kami datang hari ini untuk menyelesaikan masalah kita dengan Jerry. Mohon jangan campur tangan. Salah satu dari dua ahli yang dihadirkan oleh Darko mengatakan kepada orang berpakaian hitam itu. Orang berpakaian hitam itu seluruhnya berpakaian hitam dengan topeng di wajahnya tidak terlihat sama sekali. Tepat ketika ahli dari keluarga Bailey selesai berbicara, orang berpakaian hitam sudah berdiri di depan mereka. Tidak ada yang melihat bagaimana ia bertindak, mereka hanya mendengar suara benturan hebat 2 kali, lalu melihat 2 ahli keluarga Bailey yang terluka parah terpental ke belakang. Pemandangan ini membuat semua orang terkejut. Betapa kuatnya seorang pejuang harusnya bisa menjatuhkan ahli tingkat 8 alam transenden akhir hanya dengan 1 pukulan. Darko, yang melihat kejadian ini, terkejut total, tubuhnya gemetar karena ketakutan. Meskipun tidak tahu siapa identitas orang berpakaian hitam itu, dia tahu bahwa orang itu datang untuk membantu Theo dan yang lainnya. Sementara dia sendiri datang untuk menghadapi mereka. Setelah kedua ahli tingkat 8 alam transenden akhir terpental oleh orang berpakaian hitam itu, keduanya terluka parah dan tergeletak di tanah, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit. Theo sangat gembira, segera memberi hormat, "Terima kasih atas penyelamatanmu, Tuan." Dia sangat yakin bahwa jika bukan karena orang berpakaian hitam ini, dia pasti sudah mati. Charles menatap tajam ke arah sosok berpakaian hitam itu. Entah mengapa, ketika dia melihat mata orang berpakaian hitam itu, ada perasaan keakraban yang sangat kuat. Dia yakin bahwa orang berpakaian hitam ini adalah kenalannya. Hanya saja, dia tidak bisa mengingat siapa di antara kenalannya yang memiliki kekuatan sebesar itu. Dengan kekuatan yang mampu membunuh ahli tingkat 8 alam transenden akhir dengan sekali pukul, kekuatan orang berpakaian hitam setidaknya setara dengan puncak alam transenden tingkat 8. Namun, Charles percaya bahwa kekuatan orang berpakaian hitam seharusnya berada pada awal alam transenden tingkat 9. Pada saat itu, orang berpakaian hitam tiba-tiba menatap ke arah Darko, lalu melangkah ke arahnya. Plak! Kaki Darko lemas, ia langsung berlutut di hadapan orang berpakaian hitam dengan wajah penuh ketakutan. "Tuan, tolong kasihanilah aku tahu aku salah, aku tidak akan mengulanginya lagi." Orang berpakaian hitam tetap diam. Ketika Darko merayunya, orang itu sudah berdiri di hadapannya. Plak! Orang berpakaian hitam tiba-tiba meletakkan 5 jari pada kepala Darko dengan keras, sebuah kekuatan mengerikan langsung masuk ke otak Darko. Tanpa kesempatan untuk bereaksi, wajah Darko langsung membeku, darah mengalir dari ke-7 lubang di wajahnya, matanya membelalak, dia meninggal dalam posisi tidak tertutup, tubuhnya jatuh perlahan ke tanah. Mati. Para ahli yang dibawa oleh Darko terkejut, wajah mereka pucat, takut menjadi target berikutnya bagi orang berpakaian hitam. Hingga ajal menjemput, Darko tidak tahu bagaimana ia telah menyakiti orang berpakaian hitam. Kedua ahli tingkat 8 alam transenden akhir yang dibawa olehnya, serta Kelvin Wiranto, berjuang untuk bangkit dari tanah, melihat dengan terkejut saat orang berpakaian hitam membunuh Darko dengan cepat. Wajah mereka pucat. Mata Kelvin Wiranto tajam, tiba-tiba ia berkata dengan gigi gemetar, "Jangan sembunyikan kekhawatiran kita, jelas orang ini tidak berniat membiarkan kita lepas, bahkan jika kekuatannya hebat, apa itu? Kita memiliki lebih dari 30 ahli alam transenden, termasuk 2 ahli tingkat 8 alam transenden akhir, dan 1 ahli tingkat 8 alam transenden tengah. Haruskah kita takut padanya? Kenyataan bahwa dia tidak langsung membunuh kita menunjukkan bahwa kekuatannya mungkin berada di puncak alam transenden tingkat 8, asalkan kita bersatu, mungkin kita bisa melawannya." Mendengar kata-kata Kelvin Wiranto, 2 ahli tingkat 8 alam transenden akhir dari keluarga Bailey saling menatap. Mereka tidak tahu seberapa kuat kekuatan orang berpakaian hitam, tetapi mereka merasakan niat membunuh yang kuat dari orang tersebut. Sekarang hanya dengan bersatu, mereka masih memiliki sedikit peluang. Marilah kita bersama-sama menyerang. 2 ahli dari keluarga Bailey saling pandang, lalu segera berlari menuju orang berpakaian hitam. Ketika 2 orang itu berlari menuju orang berpakaian hitam, Kelvin Wiranto melihat peluang untuk melarikan diri, matanya berkilauan dengan rasa keberhasilan dalam konspirasi.
Dia lalu berlari menjauh ke arah yang berlawanan. Dia melarikan diri. Namun, keputusannya bisa dimengerti. Dia telah menyaksikan kekuatan luar biasa dari orang berpakaian hitam. Jika dia tidak melarikan diri, dia hanya akan menuju ajalnya sendiri. Jadi, dia memutuskan untuk memancing kedua ahli dari keluarga seni bela diri legendaris itu untuk terlibat dalam pertarungan dengan orang berpakaian hitam. Namun, begitu dia berlari sejauh 20 meter, sebuah batu kecil seukuran ibu jari menembus kepalanya dari belakang, muncul dari dahinya. Dengan tubuhnya masih bergerak maju karena inersia, dia terjatuh ke tanah dan segera tergeletak tak bergerak, darah merah membasahi tanah tempat dia jatuh. Kelvin Wiranto, dia mati. Para ahli dari aliansi bela diri terperangah. Di aliansi bela diri, Jerry adalah yang terkuat, tetapi sekarang dia terluka parah dan tak sadarkan diri. Darren adalah yang kedua terkuat, sementara Theo dan Kelvin Wiranto, kekuatan keduanya sebanding dan merupakan kekuatan ketiga dan keempat di aliansi bela diri. Namun, sekarang, seorang pria yang tidak dikenal telah menembakkan batu kecil yang menembus kepalanya. Pria yang melemparkan batu itu bukan orang lain, melainkan orang berpakaian hitam. Setelah dia membunuh Kelvin Wiranto, kedua ahli tingkat 8 alam transenden akhir dari keluarga Bailey baru saja mencapai depannya. Saat orang berpakaian hitam bersiap-siap untuk menghabisi kedua ahli keluarga Bailey itu, orang berpakaian kain tiba-tiba muncul di depan orang berpakaian hitam, mengayunkan tangannya ke depan. Dor! Orang berpakaian hitam juga mengayunkan tangannya dalam sekejap, kedua tangan bertemu, dan terdengar suara benturan yang menggelegar. Orang berpakaian hitam yang baru saja muncul dengan sikap yang tak tertandingi mundur beberapa langkah, sebelum akhirnya stabil. Sementara itu, orang berpakaian kain tidak bergerak sedikit pun, menatap orang berpakaian hitam dengan niat membunuh yang jelas. Siapa kamu? Berani sekali ikut campur urusan keluarga Bailey kami. Orang berpakaian kain melihat orang berpakaian hitam dengan dingin, bertanya dengan suara keras. Suara itu bergema di telinga orang berpakaian hitam seperti guntur yang menggelegar. Orang berpakaian hitam memiliki sedikit darah di sudut bibirnya, matanya menatap tajam orang berpakaian kain, dengan semangat bertarung yang menyala di tubuhnya. Orang berpakaian kain berkata dengan dingin, kamu tidak tahu diri, jika kamu ingin mati, aku akan mengirimmu. Setelah berkata demikian, orang berpakaian kain meluncur ke arah orang berpakaian hitam. Orang berpakaian hitam menggeram, dan juga berlari ke arah orang berpakaian kain. Dor! Namun, di depan orang berpakaian kain, orang berpakaian hitam tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dia sekali lagi ditumbangkan oleh lawannya, tubuhnya terpental sepertiga yang putus, terbang beberapa meter jauhnya dan jatuh dengan keras ke tanah. Dan pada saat topengnya jatuh ke tanah, wajahnya terungkap. Ketika mereka melihat wajahnya, Charles terkejut dan terkesiap, lalu berkata dengan kaget, Yumi. Bersambung. Bab 1789. Segel akan pecah. Saat melihat Yumi, Charles benar-benar terkejut. Sebagai sahabat baik Jerry, dia sangat mengenal setiap orang di sekitar Jerry dan jelas tahu bahwa Yumi adalah orang biasa. Namun sekarang, tiba-tiba dia menyadari bahwa Yumi memiliki kekuatan alam transenden tahap 9 awal. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuatnya terkejut? Selain Charles, orang lain juga terkejut. Karena Yumi masih sangat muda, dan sebagai seorang wanita, memiliki kekuatan alam transenden tahap 9 awal merupakan sesuatu yang luar biasa. Di seluruh Kyushu, berapa banyak wanita dengan bakat bela diri yang mengerikan seperti ini? Yumi mulutnya berdarah, dia berjuang untuk bangkit dari tanah, wajahnya sangat serius saat menatap tajam pada anggota keluarga Bailey. Saat melihat bahwa Yumi adalah seorang wanita, pria tua berpakaian biasa juga terkejut. Seorang gadis, siapa yang bisa menyangka bahwa dunia sekuler telah melahirkan begitu banyak jenius bela diri? Pertama, ada Jerry yang baru berusia kurang dari 30 tahun dan sudah mencapai alam transenden tahap 9 awal. Sekarang, ada seorang wanita yang belum berusia 30 tahun dan sudah mencapai puncak alam transenden tahap 9.
Sementara itu, Charles diabaikan. Di hadapan Jerry dan Yumi, bakat bela diri Charles terlihat lemah. Meskipun di antara keluarga bela diri legendaris, hanya sedikit orang muda dengan kekuatan alam transenden tahap 5 awal. Namun, Yumi menatap tajam pada pria tua berpakaian biasa dari keluarga Bailey dan berkata dingin, sebagai sesepuh dari keluarga bela diri legendaris, apakah kamu merasa pantas menindas dunia sekuler? Dia merasakan kekuatan bela diri yang sangat kuat dari pria itu, setidaknya di tahap 9 awal, mungkin bahkan tahap 9 akhir. Namun, kekuatannya hanya di tahap 9 awal, sama sekali bukan lawan bagi pria tua berpakaian biasa itu. Pria tua itu dingin berkata, seorang gadis dari dunia sekuler, berani menanyakan kepadaku, Seno. Sungguh, dia Seno. Beberapa anggota aliansi bela diri terkejut saat mendengar nama itu. Seorang ahli aliansi bela diri bertanya, siapa Seno? Orang itu dengan serius menjawab, Seno adalah anggota ketiga dari keluarga Bailey di klan seni bela diri kuno. Meskipun kekuatannya dalam keluarga Bailey tidak tergolong yang teratas, namun cucu sulungnya, Yese, adalah pewaris dari anggota ketiga keluarga Bailey. Katanya, usia Yese hanya 35 tahun, namun dia sudah mencapai pertengahan alam transenden tingkat 9 dalam seni bela diri, menjadikannya ahli seni bela diri terkuat di antara anggota ketiga keluarga Bailey. Selain itu, putra sulung Seno, yang juga adalah ayah dari Wesley, juga saat ini adalah tuan rumah anggota ketiga keluarga Bailey. Bakat seni bela dirinya juga luar biasa, dia adalah ahli puncak alam transenden tingkat 9. Mendengar penjelasan itu, para anggota kuat aliansi bela diri terkejut. Bahkan di antara keluarga seni bela diri legendaris, ahli puncak alam transenden tingkat 9 adalah yang terbaik. Tidak terbayangkan bahwa putra Sally juga seorang ahli puncak alam transenden tingkat 9, bahkan cucunya telah mencapai pertengahan alam transenden tingkat 9 dalam seni bela diri. Dia sendiri juga adalah ahli puncak alam transenden tingkat 9, garis keturunannya sangat kuat. Marah besar pada keluarga Bailey karena dendam dalam hatinya, ketika dia melihat orang tua yang berpakaian sederhana dari keluarga Bailey, wajahnya penuh dengan niat membunuh. Dia mengencangkan tinjunya, aura bela diri yang kuat melekat padanya. Seno mengerutkan kening dan melihat, marah besar, dia segera merasakan aura yang sangat akrab, dan dengan kaget dia berteriak, darah leluhur Bailey. Pada masa lalu, ibu dari Charles, Yirna, adalah satu-satunya individu keluarga Bailey yang memiliki darah leluhur Bailey. Kemudian, dia menikah dengan ayah Charles, Larry, dalam dunia sekuler, dan melahirkan Charles. Karena peristiwa ini, keluarga Bailey sangat marah. Mereka memaksa untuk membawa kembali Yirna dari keluarga Feng di dunia sekuler. Bahkan, sebagai akibatnya, para ahli dari keluarga Bailey membuka perang besar melawan keluarga Feng, yang mengakibatkan kematian beberapa ahli keluarga Feng. Setelah Yirna dibawa kembali ke keluarga Bailey, dia terus ditahan, dan seberapa besar Charles itulah berapa tahun Yirna ditutup. Sekarang, bertemu dengan orang dari keluarga Bailey di sini, bisa dibayangkan betapa marahnya Charles. Seno berkata dengan dingin, kamu adalah anak haram orang itu, bukan? Kamu mencari kematian. Mendengar Seno menghina ibunya sendiri, Charles menjadi marah, aura bela dirinya langsung meningkat, dalam sekejap, ia mencapai batas puncak alam transenden tingkat 8. Tahap awal alam transenden tingkat 9. Merasakan lonjakan bela diri pada Charles, semua orang terkejut. Bagaimanapun, dia hanya memiliki tahap awal alam transenden tingkat 5, sebelumnya kemampuannya yang dapat meledak menjadi alam transenden tingkat 8 sudah sangat mengejutkan, tapi sekarang, dia meledak dengan kekuatan yang sebanding dengan tahap awal alam transenden tingkat 9. Dilihat dari keningnya, ada tanda merah darah, ini adalah tanda darah leluhur Bailey. Mata Charles berwarna merah darah, penuh dengan niat membunuh yang kuat, mata merah darah itu sangat menyeramkan. Melihat perubahan pada Charles, Yumi sangat terkejut, dia cepat-cepat berbicara, kamu gila. Kontrol emosimu dengan baik, jika terjadi sesuatu padamu, apa yang akan terjadi pada istri dan anakmu?
Apakah kau ingin menjadi monster yang tidak memedulikan istri dan anakmu? Kontrol emosimu dengan baik, begitu kau kehilangan kendali, semuanya akan selesai. Charles seolah tidak mendengar kata-kata Yumi, aura tubuhnya masih meningkat, tapi masih jauh dari tahap tengah alam transenden tingkat 9 yang sangat besar. Song bersaudara sangat gelisah, mereka sangat jelas bahwa Charles baru saja bangun, dan sekarang bisa meledak dengan kekuatan yang menakutkan seperti ini, itu sepenuhnya kekuatan dari Mutiara Haus Darah. Semakin kuat kekuatan yang meledak dari Charles, semakin dekat dengan kehancuran total segel Mutiara Haus Darah. Sekali segel terpecahkan, apakah Charles bisa bertahan hidup, itu masih belum diketahui. Lev juga berteriak keras, "Tuan Charles, cepatlah mengendalikan dirimu. Tuan Jerry telah membayar harga yang besar untuk menahan Mutiara Haus Darah di dalam tubuhmu. Apakah kau ingin semua yang telah Tuan Jerry berikan untukmu sia-sia?" Karena menderita rasa sakit yang sangat hebat, wajah Charles penuh dengan kesakitan yang terdistorsi, seolah-olah tidak mendengar suara di luar, aura di tubuhnya terus meningkat. Tidak lama kemudian, darah mulai mengalir dari semua lubang di tubuhnya, kulitnya mulai retak-retak, dan tampaknya seluruh tubuhnya dipenuhi darah, terlihat sangat mengerikan. Seno tidak memperhatikan perubahan pada Charles, hanya menatap dengan acuh tak acuh, matanya penuh dengan pengecaman. Dia adalah seorang ahli di tahap akhir alam transenden tingkat 9, Charles hanya berada di tahap awal alam transenden tingkat 5, bahkan jika dia benar-benar bisa meledakkan kekuatan yang setara dengan tahap akhir alam transenden tingkat 9, dia mungkin akan meledak dan mati, bukan? Lev berteriak, "Tuan Charles, jangan melakukannya." Pada saat itu, sosok muda tiba-tiba muncul di samping Charles seperti teleportasi. Dia segera mengangkat lengan dan dengan cepat menekan ke atas kepala Charles dengan 5 jari terbuka, seru, "Berhentilah." Dengan teriakan ini, aura mengerikan yang dilepaskan dari tubuh Charles perlahan-lahan mereda. Bersambung.